Shalom Alaikum, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun berada. Sungguh kita bersukacita, bersyukur pada Tuhan, pada malam hari ini dapat berjumpa kembali dengan saya dalam program Relief, Renungan, dan Lawatan Firman Tuhan untuk episode ke-20. Kiranya kita semua pada malam hari ini senantiasa diberikan sukacita, kebahagiaan, kedamaian yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita setuju? Ataukah apakah kita meyakini bahwa hidup itu membutuhkan uang, tetapi tidak semuanya dapat dibeli dengan uang? Sekali lagi, apakah kita setuju bahwa kita hidup membutuhkan uang, tetapi tidak semua dapat dibeli dengan uang? Setujukah Bapak Ibu semua? Mari kita akan menemukan jawabannya di dalam renungan malam pada saat ini, dan kita akan belajar melalui pembacaan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan kita renungkan, akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 hingga ayat 24. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 hingga 24, demikianlah sabda Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kiranya kita yang mendengar dan mampu merenungkan sabda ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali hidup kita dikuasai oleh uang. Kita merasa bahwa kita bisa membeli apapun dengan uang. Tapi sesungguhnya ada hal-hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Di antaranya adalah kehidupan. Apakah kita bisa memberikan sejumlah uang kepada seorang ilmuwan yang sangat cerdas, supaya kita bisa bertahan hidup, bahkan mungkin bisa dikatakan hidup selama-lamanya di bumi ini? Atau mungkin kita memberikan uang kepada Tuhan untuk ganti hidup kita, supaya kita terus hidup di dunia ini? Apakah mungkin? Tidak bisa. Kita membeli hidup kita, kita memberikan uang bermiliar-miliar, bahkan bertriliun-triliun untuk para ilmuwan, bahkan Tuhan, supaya kita bisa hidup selamanya. Jadi memang tidak, atau ada yang tidak bisa dibeli dengan uang.
selain kehidupan, juga ada yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apa itu? Yaitu adalah karunia Allah. Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca pada malam hari ini. Jadi diceritakan, di sini ada seorang Simon. Dia adalah mantan penyihir yang hebat, yang terkenal di daerah Samaria. Tetapi ia telah bertobat, percaya kepada Yesus, dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Pada suatu saat ketika Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, dan di Samaria Petrus Yohanes mendoakan orang Samaria supaya mereka menerima Roh Kudus, dan mereka menumpangkan tangan pada orang-orang Samaria, dan akhirnya banyak orang Samaria yang menerima Roh Kudus. Dan melihat hal itu, Simon, si mantan penyihir yang sudah bertobat menerima Yesus Kristus, kemudian mendekati Petrus Yohanes, menawarkan sejumlah uang supaya karunia yang dimiliki mereka berdua juga dimiliki oleh Simon. Pikir Simon, karunia menumpangkan tangan dan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan orang Samaria itu juga bisa ia miliki dengan ia memberikan uang kepada Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang terjadi? Petrus malah kemudian berkata, seperti kalau kita melihat di dalam ayat 20, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Agaknya marah Petrus. Dan Petrus hendak mengatakan, kamu tidak bisa membeli karunia Allah ini dengan uang. Dan Petrus melihat bahwa Simon memiliki niat hati yang tidak lurus. Bahkan kemudian Petrus mengatakan, bertobatlah dari kejahatanmu itu. Dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat hatimu seperti empedu yang pahit, terjerat dalam kejahatan. Betapa tajam kata-kata Petrus. Hatimu seperti empedu yang pahit, yang bisa menganggap bahwa segala sesuatunya, termasuk karunia Allah, bisa dibeli dengan uang. Dan akhirnya memang kemudian Simon, dia merasa bahwa dia salah. Dan dia memohon Petrus supaya mendoakan, ya, supaya tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan Simon. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita juga mungkin bisa menjadi seperti Simon yang merasa bahwa kita bisa membeli apapun dengan uang. Kita bisa membeli karunia Allah dengan uang. Mungkin seringkali kita tidak sadar iri hati dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh orang lain. Tapi sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kita masing-masing karunia dengan karunia-Nya yang unik. Tapi seringkali kita melihat, oh, itu karunia yang lain, orang lain itu lebih hebat daripada saya, daripada karunia saya. Itu lebih luar biasa, lebih spektakuler. Apakah karunia saya? Oh, ini hanya karunia yang rendah. Ingat, tidak ada karunia yang tinggi, tidak ada karunia yang rendah. Semua karunia dari Allah sama. Sehingga jangan pernah merasa bahwa saya tidak memiliki karunia, bahwa karunia saya karunia rendah. Jangan karunia yang lain, karena yang luar biasa bisa melakukan mukjizat. Ingat, semua yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan itu sama. Dan Tuhan sudah tahu mana yang pas untuk kita kembangkan. Maka jangan pernah iri melihat karunia orang lain, dan bahkan mencoba untuk merebut karunia orang lain, membeli karunia orang lain dengan apa yang kita miliki. Karunia menjadi pendoa sama dengan karunia orang yang memiliki tenaga yang kuat kemana-mana bisa melayani Tuhan. Mungkin kita merasa, oh, saya sudah menjadi lansia. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa berdoa. Saya tidak punya tenaga. Betapa malunya diri saya. Jangan pernah malu Bapak Ibu. Karunia pendoa sama karunianya dengan orang yang bisa kuat, masih kuat untuk melayani kemana-mana. Demikian pula kita merasa bahwa ada orang yang punya karunia menyembuhkan orang sakit. Sedangkan saya hanya bisa menghibur orang sakit. Ingat,
karunia menghibur orang sakit, dengan karunia menyembuhkan orang sakit, itu sama. Jadi tidak ada karunia yang lebih tinggi, lebih rendah di hadapan Tuhan. Sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari syukuri karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jalani dan kembangkan. Ingat, syukuri karunia, jalani karunia, kembangkan karunia. Sehingga dengan demikian, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak pernah menjadi sia-sia. Ketika kita setia menjalankan dan mengembangkan karunia yang Tuhan berikan, pastilah Tuhan akan memberikan karunia yang lain. Tapi jangan sekali-kali mencoba membeli karunia Allah, merebut karunia yang bukan menjadi hak kita. Tuhan memberkati kita dengan karunia yang Tuhan berikan, sehingga kita akan dimampukan hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita dengan karunia yang Tuhan berikan, apapun itu karunianya. Selamat menjalani dan mengembangkan karunia pemberian Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bisa mendengar, menerima sabda Tuhan yang meneguhkan hati kami bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan kami karunia masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan untuk kami jalani, untuk kami kembangkan. Alhamdulillah kami Tuhan, ketika mungkin kami iri hati dengan karunia orang lain, bahkan kami mencoba membeli karunia itu supaya kami miliki. Tuhan mampukan kami untuk menyadari, menggali karunia yang telah Tuhan berikan, sehingga bisa kami kembangkan, dan karunia yang Tuhan berikan bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan hidup kami untuk tenggelam dalam kasih Allah, untuk bisa terus menggali karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk karunia-karunia atas hidup kami, dan kiranya semakin memperlengkapi kami untuk kehidupan kami terus menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.